teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang koperasi. Jadi yang jelasin nanti itu adalah aku, Desa Harum, absen 10, dan juga nanti ada temanku namanya Ayu Linda, absen 13. Check it out. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini mengenai koperasi adalah yang pertama, variabel kinerja koperasi, yang kedua, prinsip pengukuran kinerja koperasi, yang ketiga, kelembagaan, volume, permodalan, aset, dan SHU, yang keempat adalah efisiensi koperasi. Secara umum, variabel kinerja koperasi yang diukur untuk melihat perkembangan atau pertumbuhan dari koperasi di Indonesia terdiri dari kelembagaan keanggotaan, volume usaha, permodalan, aset, dan sisa hasil usaha. Adapun faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Armstrong tahun 1998 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor individu atau yang kita sebut dengan personal faktor. Yang kedua adalah faktor kepemimpinan atau yang kita sebut dengan leadership faktor. Yang ketiga adalah faktor kelompok atau rekan kerja yang kita sebut dengan team faktor. Lalu yang keempat adalah faktor sistem yang sebut kita sistem faktor. Lalu yang kelima adalah faktor situasi atau yang sering kita bilang kontekstual atau situational faktor. Nah, materi yang kedua yaitu prinsip pengukuran kinerja koperasi. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan yang ada dalam koperasi. Adapun prinsip-prinsip pengukuran kinerja tersebut adalah yang pertama adalah seluruh aktivitas kerja yang signifikan harus diukur, harus terukur. Lalu yang kedua adalah keluaran kinerja yang diharapkan harus ditetapkan untuk seluruh kerja yang diukur. Yang ketiga adalah pelaporan kinerja, analisis variansi harus dilakukan secara periodik. Lalu yang keempat adalah tindakan korelatif yang tepat waktu begitu dibutuhkan dan manajemen kendali yang aktif serta efektif. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Arum. Ini materi yang ketiga. Saya akan menjelaskan kelembagaan, keanggotaan, volume usaha, permodalan, aset, dan SHU. Nah, materi yang pertama yaitu ada kelembagaan, di mana kelembagaan terdiri dari 3 tujuan sebuah lembaga didirikan. Yang pertama yaitu memaksimumkan keuntungan, di mana sebuah lembaga harus mampu memaksimalkan keuntungan yang didapat meningkatkan kualitasnya. Yang kedua yaitu memaksimumkan nilai perusahaan, di mana lembaga itu pun harus melaksanakan nilai-nilai yang diemban sejak didirikan. Ketiga yaitu adanya meminimumkan biaya, di mana sebuah lembaga harus mampu memanfaatkan result yang ada ataupun yang terbatas untuk mengefisiensikan pelaksanaan. Adapun tujuan dan fungsi koperasi, yaitu sebelum membahas tujuan dan fungsi sebuah lembaga koperasi, secara garis besar lembaga koperasi merupakan sebuah lembaga keuangan yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong, dan tujuannya tak lain untuk meningkatkan taraf ekonomi anggotanya dan masyarakat sekitar. Kedua, yaitu materi keanggotaan. Anggota koperasi merupakan pemilik dan juga pengguna jasa koperasi. Anggaran dasar untuk menjadi anggota koperasi, yang pertama yaitu syarat keanggotaan koperasi, yaitu setiap warga negara Indonesia atau WNI yang mampu melakukan tindakan hukum atau badan hukum koperasi yang memenuhi persyaratan. Yang kedua yaitu keanggotaan koperasi. Sifat keanggotaan koperasi yaitu terbuka dan sukarela dan tidak dapat dipindah tangankan. Yang ketiga yaitu berakhirnya keanggotaan koperasi. Yang pertama yaitu meninggal dunia. Yang kedua meminta berhenti karena hendak sendiri, dan yang ketiga diberhentikan pengurus karena tidak memenuhi syarat keanggotaan. Yang keempat yaitu kewajiban anggota koperasi tercantum dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Yang kelima yaitu hak anggota koperasi menurut pasal
20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Adapun materi yang ketiga yaitu volume usaha. Volume usaha koperasi adalah akumulasi nilai penerimaan barang dan jasa sejak awal tahun buku sampai dengan akhir tahun. Atau usaha yang dilakukan oleh koperasi bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terutama bagi anggota koperasi dan masyarakat pada umumnya. Nah, materi yang keempat yaitu permodalan koperasi. Sumber modal koperasi yang pertama yaitu modal sendiri yang terdiri dari yang pertama simpanan pokok, yang kedua simpanan wajib, yang ketiga dana cadangan, dan yang keempat hibah. Nah, simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib disetorkan ke dalam kas koperasi oleh para pendiri atau anggota koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Yang kedua yaitu simpanan wajib, di mana dari simpanan ini adalah harus dilakukan oleh semua anggota koperasi yang dapat disesuaikan besar kecilnya dengan tujuan usaha koperasi dan kebutuhan dana yang hendak dikumpulkan. Yang ketiga yaitu ada dana cadangan, di mana sejumlah uang yang diperoleh dari sebagian hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggotanya. Yang keempat yaitu ada hibah, di mana hibah itu bantuan atau sumbangan atau pemberian cuma-cuma yang tidak mengharapkan pengembalian atau pembalasan dalam bentuk apapun. Selain modal sendiri, adapun modal pinjaman yang terdiri dari yang pertama yaitu pinjaman dari anggota, yang kedua yaitu pinjaman dari koperasi lain, yang ketiga yaitu pinjaman dari lembaga keuangan, yang keempat yaitu obligasi dan surat hutang, yang kelima yaitu sumber keuangan lainnya. Nah, materi yang keempat adanya aset, di mana aset terdiri dari dua yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang memiliki masa manfaat kurang dari 1 tahun. Sedangkan aset tidak lancar yaitu aset yang terdiri dari beberapa macam aset, masa manfaat lebih dari 1 periode akuntansi, dimiliki serta digunakan dalam kegiatan operasional dengan kompensasi penggunaan berupa biaya depresiasi atau penyusutan. Nah, sekarang saya akan melanjutkan materi yang akan dijelaskan yaitu materi tentang SHU. Tahu nggak SHU itu apa? SHU koperasi adalah sebagai selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total atau total revenue atau biasa dilambangkan dengan TR dengan biaya-biaya atau biaya total cost dengan lambang TC dalam 1 tahun waktu. Dalam proses penghitungannya, nilai SHU anggota dapat dilakukan apabila beberapa informasi dasar diketahui sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah SHU total koperasi pada 1 tahun buku. Lalu yang kedua adalah bagian persentase dari SHU anggota. Yang ketiga adalah total simpanan seluruh anggota. Yang keempat adalah total seluruh transaksi usaha yang bersumber dari anggota. Lalu yang kelima adalah jumlah simpanan dari anggota. Lalu yang keenam adalah omset atau volume usaha per anggota. Yang ketujuh adalah bagian persentase SHU untuk simpanan anggota. Dan yang ke-8 dan yang terakhir adalah bagian persentase SHU untuk simpanan anggota. Jadi yang terakhir adalah materi efisiensi efektivitas dari koperasi. Adapun pembagian SHU yaitu menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5 Ayat 1 itu ada sebagai berikut. Lihat di sini ya. Efisiensi koperasi adalah pelayanan usaha kepada anggotanya. Tingkat efektivitasnya yang lebih tinggi sebab dampak kooperatifnya tidak dirasakan oleh anggota. Lalu yang kedua adalah efektivitas. Efektivitas ini adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran dan output yang seharusnya itu atau OA dengan output realisasi atau sesungguhnya OS. Jika OS lebih besar pada OA, itu disebut dengan efektif.
Jadi, efektivitas dari koperasi itu ada rumusnya untuk menghitung. Jadi, kalau kalian mau tahu rumusnya, silahkan lihat di sini ya. Materi selanjutnya yaitu produktivitas koperasi. Produktivitas koperasi merupakan ukuran sejauh mana sih koperasi menggunakan sumber daya dan dana untuk memperoleh pendapatan. Tingkat produktivitas koperasi itu memberikan gambaran loh seberapa besar tingkat hasil kegiatan koperasi dengan modal kerja yang ada. Produktivitas adalah pencapaian target output atau yang sering kita disebut O di atas input yang disebut dengan I. Jika O atau output itu lebih besar pada 1, maka koperasi tersebut dinyatakan produktif. Rumus perhitungan produktivitas perusahaan koperasi tersebut adalah sebagai berikut. PPK SHU dibagi dengan modal koperasi dikalikan dengan 100%. Nah, untuk perhitungannya, contoh-contohnya bisa kalian lihat di layar seperti ini. Nah, di layar tersebut hasilnya adalah Rp86,62. Dari hasil dari dimana PPK-nya itu lebih besar pada 1, maka koperasi ini bisa kita katakan sebagai koperasi yang produktif. Nah, tadi kan sudah dijelasin nih materi tentang koperasi. Terus karena ini virtual, sesi pertanyaan saya aja deh yang nanya. Tadi kan modal koperasi dijelaskan tentang dana cadangan tuh. Dari mana sih sumber dana cadangan koperasi itu? Nah, saya akan jawab nih pertanyaan dari Ayu Linda. Dana cadangan itu dari mana sih asalnya? Ini udah ada ditentukan loh menurut Undang-Undang Dasar nomor 25 tahun 1992. SHU yang diusahakan oleh dari anggota dan yang diusahakan oleh bukan anggota ditentukan 30% dari SHU tersebut untuk disisihkan dan dijadikan sebagai dana cadangan. Adapun dana cadangan dari koperasi ini didistribusikan, dipergunakan untuk yang pertama adalah memenuhi kewajiban tertentu. Kewajiban-kewajiban dari koperasi itu dipenuhi dengan dana cadangan ini. Dan yang kedua adalah meningkatkan jumlah operating capital dari koperasi. Lalu yang ketiga adalah sebagai jumlah untuk kemungkinan-kemungkinan rugi di kemudian hari. Jadi kalau misalnya rugi, kita ada dana cadangannya nih, gitu. Nah, teman-teman, itu semua adalah materi-materi yang udah kita jelaskan tentang koperasi. Kita mohon maaf ya kalau ada salah kata, salah perbuatan, salah pikiran, pokoknya salah semuanya kita minta maaf. Dan kita akan kembali lagi kalau misalnya kalian ada request video-video selanjutnya. Bye-bye, jangan lupa like, comment, dan subscribe.